Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dengan Mas Erwin. Mas Erwin, di balik euforia kemenangan ini ada pesan penting. Kemenangan semalam bukanlah akhir, tapi jalan menuju mimpi yang lebih besar untuk lolos di Piala Dunia. Nah, kita masih punya sisa laga skuad Garuda di grup C. Ini bagaimana peluang kita di laga-laga selanjutnya? Peluangnya tentu sama besarnya dengan tim-tim lain kecuali Jepang di grup ini. Jepang sudahlah, mereka ada di dimensi yang berbeda gitu ya. Ada di posisi 1. Sekarang posisi 2-nya Australia dengan poin 7. Posisi sisanya 3, 4, 5, 6 itu poinnya 6. Ya. Jadi ini satu grup, kan di Asia itu ada 3 grup. Ini salah satu grup yang paling ketat karena posisi 2 sampai posisi 6 itu selisih poinnya hanya 1. Tipis ya. Dari posisi 2 sampai posisi 6 itu baru menang 1 kali semuanya. Australia ada di posisi 2 karena mereka serinya lebih banyak. Indonesia, Bahrain, Cina itu sama. 1 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah gitu. Jadi ini sebuah grup yang sangat ketat persaingannya, dan dengan kemenangan semalam ya Indonesia kembali ke persaingan di grup ini gitu. Karena kan sebelum melawan Arab kan ada di posisi juru kunci paling bawah, tapi begitu menang karena pertandingan lainnya bisa langsung masuk ke posisi 3. Oke, sebelum kita nyambung lagi mengenai bagaimana peluang Indonesia di Piala Dunia 2026, kita akan ajak pemirsa untuk mendengarkan bagaimana suara masyarakat warga Jakarta khususnya ini dengan kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi. Sudah ada rekan kami, ini bukan pemain bola ya, ini Zinedine Duhan, bukan Zinedine Zidane. Bukan Zinedine Zidane. Selamat pagi Duhan. Pagi Rati, malah. Pagi, silakan informasinya Duhan. Juga pemirsa, hasil baik diraih oleh timnas Indonesia. Ini kemarin menang 2-0 melawan dari timnas Arab Saudi, sehingga membuat posisi Indonesia ini naik menjadi peringkat ketiga di klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia putaran 3 zona Asia 2024. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Haris, betul ya Pak ya? Iya, Haris Padilla Pak. Pak Haris Padilla, ini bagaimana tanggapan dari Pak Haris melihat permainan Indonesia tadi malam? Kita bisa unggul 2-0, yang ngegolin juga Marcelino di dua-duanya kebetulan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada timnas Indonesia ya, dengan meraih penuh angka 3 poin melawan Arab Saudi. Kalau dari saya sangat bangga ya sebagai warga negara Indonesia melihat permainan timnas meningkat ya dibandingkan lawan Jepang kemarin. Mereka melihatkan bahwa keseriusan mereka, semangat mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan juga saya sangat senang di mana dalam kemenangan ini putra terbaik bangsa juga, yaitu Marcelino, dengan ketenangan, dengan kedewasaan dia untuk bisa memberikan aksis gol kepada Indonesia untuk membuat kemenangan Indonesia. Dan begitu juga dengan pelatih Pak Sintayong, dengan teknisnya, dengan kualitasnya diperlihatkan, yang selama ini mungkin sebagian dari pengamat sepak bola khawatir dengan kemampuan Sintayong ya. Nah, tapi kita melihat dengan kita menang di Arab Saudi, maka kita punya harapan penuh untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jika dilihat kita masih punya beberapa pertandingan, mungkin sekitar 3 pertandingan lagi ke depannya bersama beberapa negara lainnya. Nah, harapannya seperti apa Pak? Ya, harapan kita sebagai warga negara Indonesia ya, tetap mendukung timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Walaupun di 3 laga ini Indonesia memang harus bekerja keras, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia menang di 2 laga. Walaupun kita tahu nanti kita terakhir adalah melawan Jepang, dan kita mainnya di tuan rumahnya Jepang. Tapi saya yakin Indonesia bisa lolos 2006. Contohnya di Arab Saudi. Arab Saudi kemarin pelatihnya diganti kan dari Prancis, gitu kan, HP Redknapp itu. Tapi kita lihat gitu, dengan kemampuan, dengan semangatnya tim Indonesia sekarang, ditambah dengan pemain-pemain neutralisasi kita, ialah melihat kepada masyarakat bahwa mereka adalah cinta tanah airnya, cinta tanah air Indonesia. Baik, terima kasih Pak Haris untuk tanggapannya. Nah, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang, ini sepertinya masih bertugas ini bersama Pak Andi, betul ya? Iya, betul. Pak Andi nonton bola nggak tadi malam? Nonton. Nah, gimana nih tanggapannya mengenai timnas tadi malam menang 2-0 Pak Andi? Kalau tanggapannya pasti senang ya, karena terus membuka asa kita buat lolos ke putaran selanjutnya. Apalagi permainannya semalam menurut saya cukup menghibur ya.
dengan 2 gol Marcelino gitu. Nah ini kan yang ngegolin kebetulan tadi disebutkan Marcelino. Nah sebelumnya Marcelino kan selalu kadang dihujat lah, dibilang maruk lah apalah. Tapi tadi malam ini ngegolin 2. Nah tanggapannya seperti apa nih melihat perkembangan dari Marcelino sendiri? Tanggapannya sih ya luar biasa ya, karena biasanya emang Marcelino selalu underperform. Tapi untuk kali ini Marcelino main jauh di luar ekspektasi gitu. Dia lebih tenang dalam eksekusi bola, terus dia juga nggak maruk lah istilahnya kayak gitu. Nah ini masih tersisa beberapa pertandingan lagi yang harus dilakukan Indonesia di kualifikasi putaran ketiga. Harapannya seperti apa untuk timnas? Harapannya sih bisa terus melaju sampai lolos ke Piala Dunia ya. Jadi menang dan ya mungkin lawan Jepang bisa kalah nggak apa-apa lah gitu. Terima kasih Pak Andi. Ya Rati Mala dan juga pemirsa, itu dia tanggapan dari masyarakat Jakarta ini mengenai hasil pertandingan Indonesia tadi malam. Memang hasil yang positif ditujukan dan juga harapan yang tinggi tentunya ini masih terus diharapkan untuk Indonesia dapat menang pada beberapa pertandingan ke depan sehingga nantinya dapat lolos 2 besar untuk langsung memastikan lolos ke Piala Dunia atau mungkin setidaknya dapat masuk peringkat 3 atau 4 ini untuk bisa masuk ke putaran 4 dan kembali masih memiliki kesempatan untuk berada di Piala Dunia. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sida dan Duhan. Tadi sudah meminta tanggapan masyarakat dan masyarakat sepertinya cukup puas dengan hasil pertandingan tadi malam. Tapi Mas Erwin, tadi malam kalau Mas Erwin katakan bahwa tensi pertandingan malam tadi cukup tinggi, determinasinya tinggi. Tapi pahlawan-pahlawan hijau kita mampu membuktikan performa terbaik mereka. Salah satunya adalah Marcelino. Tapi jangan lupa kita juga punya 2 pemain yang akan absen di laga berikutnya. Ini bagaimana peluang kita berikutnya? Apakah absennya 2 pemain ini nantinya akan mempengaruhi performa timnas? Ya, pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia itu bulan Maret. Jadi masih lama ya. Masih 2025 ya. masih berapa? 4 bulan atau 5 bulan. 5 bulanan. Di waktu itu masih ada beberapa kesempatan. Artinya semalam tuh Messi Hilgers nggak main karena cedera. Nanti Maret siapa tahu dia bisa main. Sama siapa tahu nanti di antara waktu Maret ini ada lagi pemain yang mau untuk dinaturalisasi. Kan itu ada banyak nama ya. Jadi tambahan pemain juga ya? Iya, tambahan nama. Kevin Dix juga kan kemarin cedera. Siapa tahu nanti bulan Maret dia sudah sembuh. Jadi memang ada sejumlah dinamika perubahan juga. Siapa yang cedera, siapa yang sembuh, siapa yang bisa naturalisasi lagi. Dan satu lagi, kenapa nggak bisa main? Karena pemain Indonesia semalam ada yang kena kartu merah, ada yang kena kartu kuning. Itu merupakan sebuah evaluasi yang terlihat. Jadi meskipun menang, evaluasinya adalah masih ada kartu. Iya, kenapa kok emosi orang menang kok gitu. Dalam posisi 2-0. Itu sudah di menit-menit terakhir juga. Betul, ya. dalam posisi saja begitu ya Mas ya. Dalam posisi 2-0 harusnya bisa bermain lebih tenang. Harusnya sudah slow down ya, karena mancing emosinya. Betul, gitu ya. karena dalam posisi menang itu harusnya ya dia aja yang mancing pemain lawan gitu kan. Secara psikologis kan seperti itu. Mungkin itu salah satu kelemahan yang masih terlihat. Nah, itu salah satu kelemahan yang juga harus diperhatikan untuk nanti Indonesia di permainan berikutnya. Mas Erwin, tapi kalau melihat di tahun ini sendiri ya, ini kan bertambahnya slot Asia menjadi 8 tim langsung dan juga 1 melalui playoff begitu ya. Seberapa besar peluang Indonesia? Tapi kalau kita melihat kan nanti kita masih ada 4 kali permainan. Apakah memang ini kita harus benar-benar menang semua agar bisa lolos begitu atau bagaimana? Atau masih bisa seri lah lawan-lawan beberapa negara lainnya? Di grup Asia ini yang langsung lolos dari setiap grup itu ada 2 tim ya, posisi 1-2 langsung lolos ke Piala Dunia. Di grup Asia ada 3 grup ya. Indonesia ada di grup C. Posisi 1-2 lolos langsung. Posisi 1 kita semua sudah tahu Jepang seperti itu sangat superior, sangat susah untuk menggeser Jepang. Yang mau lolos langsung itu harus rebutan di posisi 2. Nah, sekarang ada Australia poin 7, Indonesia di 3, poinnya 6 sama dengan Bahrain, Cina dengan Arab Saudi. Jadi rebutan posisi 2 ini yang paling untuk bisa lolos langsung. Posisi 3-4 nanti lolos ke babak keempat ya, posisi 5-6 out. Jadi kita memang masih punya peluang, tapi harus realistis yang pertama. Tidak boleh confidence. Tidak boleh supporter itu pendukung memberikan tekanan yang berlebihan kepada tim. Karena hasilnya akan bisa kontraproduktif. Karena di media sosial banyak sekali. Betul, gitu ya. kontraproduktif bisa jadi kan seperti itu. Jadi realistis. Kita masih harus menghadapi Australia di kandang lawan. Waktu main di GBK 0-0. Australia juga bukan lawan yang mudah. Kita masih punya Cina sama Bahrain. Ini yang kalau misalnya mau ditarget, ini harus menang. Untuk mengamankan posisi setidaknya di 3-4, yang paling realistis di 3-4. Menang dengan skor berapapun masih menang dengan skor berapapun. Kalau menang dengan skor berapapun kita punya poin 6. Pertandingan terakhir ini jadwal sebetulnya cukup bersahabat. Pertandingan terakhirnya lawan Jepang. Jadi kalau bersahabat dikatakan? Karena Jepang kan yang kuat. Jepang yang paling kuat, tapi dihadapi di pertandingan terakhir. Ya. Di pertandingan terakhir kalau misalnya ini Jepang sudah memastikan tiket untuk lolos, Jepang ya.
mereka sangat mungkin untuk tidak gaspol seperti ketika Lebih mereka slow masih butuh gitu ya. ya. Turunin pemain cadangan, mainnya juga lebih slow gitu ya meskipun main di kandang. Dan sangat mungkin kalau misalnya Indonesia bisa mengamankan Cina sama Bahrain, mainnya dua-duanya di GBK, itu lawan Jepang ya udahlah. Jadi kita nggak ngejar poin lagi lawan Jepang gitu. Iya, Kita iya, sudah pastikan bahwa Beruntung kita dapat iya, di terakhir begitu ya. misalnya Indonesia sudah ada di posisi 3-4, syukur-syukur di posisi 2 gitu dengan Iya. posisi sekarang. Kalau misalnya Indonesia menang di Australia, kita berandai-andai ya, Iya. menang di Australia, itu posisi 2 sangat mungkin bisa didapatkan oleh Indonesia dengan catatan Cina Bahrain diambil penuh poinnya di sini. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai posisi 2 itu, Mas? Ya. Harus menang lawan Australia aja gitu. Oke, gini, Australia itu pernah kalah juga lawan Bahrain di kandang sendiri. Di pertandingan kandang mereka kalah 1-0 lawan Bahrain. Mungkin yang perlu dipelajari, yang perlu amati oleh ya ini harus ya mempelajari bagaimana cara main Australia, gimana Bahrain bisa curi kemenangan di kandang Australia itu. Tapi Australia sekali lagi nggak bisa dianggap remeh karena mereka Ya, bisa tahan imbang Jepang di Jepang 1-1. Satu-satunya tim yang nggak kalah lawan Australia sekarang lawan Jepang itu ya Australia gitu. Lainnya kalah semua. Jadi ini tricky sekali, grup saling mengalahkan, ada yang bisa kalah di kandang, ada yang menang di kandang lawan, bisa tahan Jepang, Indonesia juga bisa menang di lawan Arab Saudi, bisa tahan imbang Arab gitu. Jadi artinya masih sangat dinamis sekali dengan 4 pertandingan yang tersisa. Mas Erwin, kalau melihat dari kualifikasi mungkin yang pertama ya, kualifikasi hingga kini, Anda melihat bagaimana permainan Indonesia sendiri? Apakah ada catatan penting yang juga nantinya bisa menjadi pelajaran untuk permainan berikutnya? Yang jelas belum terlalu stabil ya. Di 2 pertandingan, Dalam arti? iya di 2 pertandingan awal bisa tahan imbang Arab Saudi, bisa tahan imbang Australia ya kan. Nggak kalah lawan Australia dan Arab Saudi, dan salah satunya main imbang di Arab Saudi 1-1. Ketika mau lawan Bahrain ya, ketika mau lawan Cina, dua-duanya away, dengan bekal 2 pertandingan awal ini kan sempat optimis, wah kita bisa nih menang nih di salah satu tempat ini, Bahrain atau Cina gitu. Nyatanya enggak, di Bahrain kebobolan di menit-menit akhir. Lawan Cina sebelum lawan kita, lawan Indonesia itu 3 kali kalah berturut-turut. Lawan Cina kan, wah ini mereka habis kalah nih, kita bisa ambil poin di sana. Ternyata enggak, malah kalah Indonesia. Jadi memang masih ada naik turunnya, belum stabil gitu ya. Masih ini dalam proses. Jadi ekspektasi yang berlebihan untuk sebuah tim yang masih dalam proses itu nggak fair. Gitu. Baik, jadi Mas ini masih Erwin. prosesnya. Baik. Selain catatan-catatan yang diberikan oleh Mas Erwin tadi, di luar itu kita cukup gembira dengan apa yang diraih oleh Timnas Indonesia tadi malam. Ini membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang, konsistensi ini tidak mengkhianati hasil. Betul. Baik, terima kasih Mas Erwin waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih memiliki bahasan menarik lainnya dengan topik yang happening tentunya, Pilkada Jakarta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Rati dan Mala akan kembali saat lagi.